Saya nggak bisa bayangin kalau pas busuk lagi bandingin Nabi sama Soekarno, ada Habib Ahmad, diapain tuh saudara? Betul-betul. Ada apa ini? Belum lama dia ngehina jilbab, terus dia hina azan, sekarang dia hina Rasulullah, saudara. Ada apa ini? Terus kita mau diam, saudara, kita mau bungkam. Dibanding-bandingkan Rasulullah, mana yang berjuang buat kemerdekaan? Nabi Muhammad apa Presiden Soekarno? Saudara, Presiden Soekarno punya jasa memang, tapi apa artinya Presiden Soekarno dibandingkan Sayyidina Muhammad, saudara? Bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajar. Ibarat batu permata dan batu koral, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Sayyidina Muhammad. Saudara, demi Allah, kalau tidak ada Nabi Muhammad, Indonesia tidak akan pernah merdeka, saudara. Tidak akan pernah merdeka. Indonesia merdeka berkat perjuangan ratusan tahun. Siapa yang berjuang? Para ulama, para santri. Mereka berjihad, mereka pekikan takbir ketika melawan Belanda, saudara, ketika melawan penjajah. Siapa yang ajarkan mereka takbir? Mereka tahu takbir dari Sayyidina Muhammad. Para ulama angkat pedang berjihad sampai mereka syahid, saudara. Siapa yang mengajarkan mereka kalau syahid mereka masuk surga? Sayyidina Muhammad. Demi Allah, kalau Nabi tidak janjikan yang syahid masuk surga, mereka tidak akan mau jihad lawan penjajah, saudara. Betul, betul. Jangan main-main ibadah Allah. Terakhir sebelum saya tutup ceramah saya mau kutip satu cerita. Kemarin kalau yang hadir di Habib Muhammad bin Alwi Al-Hamid, saya sudah kutip cerita ini, saudara, dari kitab Ad-Durarul Kaminah Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani. Ad-Durarul Kaminah fi a'yan al-mi'ah al-thaminah. Di dalam kitab Ad-Durarul Kaminah terakhir sebelum ditutup, saudara, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menceritakan apa yang diceritakan Ibn Hajar dulu di zaman kerajaan Mongol. Kebetulan rajanya orang kafir, saudara. Di zaman kerajaan Mongol dia bikin hafal, dia bikin pesta yang dihadiri puluhan ribu rakyatnya pada saat itu. Ketika dia bikin pesta, ada salah satu dari pembesar kerajaan Mongol yang orang kafir. Dia pidato, dia berdiri, isi pidatonya nyaci maki Sayyidina Muhammad. Kebetulan pada saat itu di pojok ada kalbus said, ada anjing yang biasa dipakai buat berburu. Ini orang pidato sambil nunjuk-nunjuk itu anjing, arahnya tangannya ke situ, saudara. Anjingnya berontak padahal diikat, berontak sekuat tenaga, sampai akhirnya tuh anjing lepas. Yang lagi nyaci maki Nabi ditomprok sama anjing itu. Mati-matian mereka lepaskan, akhirnya selamat. Udah habis-habisan dicakar sama anjing, tapi akhirnya selamat. Dia diri lagi, ada yang nyalain, lu sih nyaci maki Nabi. Akhirnya tuh anjing marah tuh. Dengan sombong dia jawab apa? Anjing itu marah bukan gara-gara saya nyaci maki Nabi, tapi anjing itu azizun nafas. Dia tersinggung gara-gara saya tunjuk-tunjuk. Akhirnya dia berontak, dia marah, saya ditomprok. Yaudah sekarang saya mau pidato lagi, saya nggak akan nunjuk-nunjuk dia, saudara. Akhirnya dia lanjutkan lagi, makin jadi nyaci makinya Nabi. Dia pikir anjingnya nggak akan marah, saudara. Akhirnya anda tahu apa yang terjadi? Anjing itu berontak lebih kencang lagi. Akhirnya lepas dan ditomprok, dibunuh sampai mati sama anjing itu, saudara. Anjing, hewan, dianggap najis, najis mughaladhah. Tapi Nabi Muhammad dihina nggak rela, saudara. Anda sebagai muslim, Nabi Muhammad dihina, Anda diam, Anda bungkam. Saya nggak nyuruh umat untuk rusuh, nggak, saudara. Tapi protes dong, marah dong Nabi Muhammad dihina. Jangan diam. Kalau umat diam, saudara, yang begini bakal terulang terus-terusan ibadah Allah. Betul, betul. Jangan seperti kata Imam Haddad. Seperti kata Imam Haddad, kadang-kadang orang ya ta'allaluna bi'adzar, banyak alasan, giliran syariat dihina udah deh kita sabar. Kata Imam Haddad begitu. Ada orang-orang munafik ya ta'allaluna bi'adzar, giliran syariat dihina, kemunkaran terhalang, udah deh kita sabar. Udah dah, kita kan rahmatan lil alamin. Jangan kagetan. Apa sih gunanya marah-marah? Apa sih gunanya teriak-teriak? Manfaat. Kata Imam Haddad, jangan. Giliran dirinya dihina, diangkat golok, saudara. Kira-kira begitu ada atau tidak? Ada atau tidak? Ada. Kalau dirinya dihina marah, agama dihina ngomong sabar. Munafik itu namanya, saudara. Ibadah Allah. Doakan, kami dari FPI sudah laporkan, saudara. Kami sudah laporkan ke polisi. Sebelumnya 2 kasusnya nggak jalan, saudara. Ini kami laporkan lagi. Kami akan kejar sampai di penjara, saudara. Ini nggak bisa dibiarkan yang begini, ibadah Allah. Kita bela Nabi Muhammad, bela dengan akhlak kita,
bela dengan ilmu kita, bela dengan sedekah kita. Tapi kita perlu bela juga yang seperti ini mesti dilawan, saudara. Kita minta supaya dipenjara. Kalau coba-coba Anda biarkan, coba-coba Anda ulur seperti ini, maka artinya Anda memancing kemarahan umat Islam, saudara. Ibadallah, umat Islam ini seperti lebah di mana dia hinggap, dia berikan manfaat. Madunya itu mahal kalau dijual, sehat, termasuk vitamin yang paling bagus itu madu, saudara. Itu lebah. Tapi kalau ada coba-coba ganggu lebah, ibadallah, masya Allah, dikejar sampai kemana bakal diantup. Begitu juga umat Islam, kita ini cinta damai, kita ini nggak suka ribut, kita ini cinta kondusivitas. Anda baik, kami lebih baik. Anda sopan, kami lebih sopan. Anda santun, kami lebih santun. Tapi saudara, kalau Nabi dihina, syariat dihina, demi Allah lebih baik saya mati daripada diam Nabi dihina, saudara. Takbir, takbir, takbir. Maka saya mau tanya, jawab yang keempat, kira-kira umat Islam Rasulullah dihina, terima atau tidak? Orang keras Rasulullah dihina, terima atau tidak? Rasulullah dicaci, terima atau tidak? Siap bela kehormatan Nabi, siap perjuangkan kehormatan Nabi, siap bela kehormatan Rasulullah. Semua angkat tangannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Sebelum saya tutup ceramah saya mau menyampaikan salam dari Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Husin bin Syihab. Mudah-mudahan beliau bisa pulang ke Indonesia insyaallah. Amin ya rabbal. Salam dari beliau, saya menyampaikan amanat dari beliau. Beliau mengundang semua umat Islam untuk hadir di acara yang pertama, munajat dan maulid akbar baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, sekaligus reuni akbar 212. Kapan? Tadi Kiai Abdul Rashid Abdullah Syafi'i sudah sedikit menyinggung, insyaallah pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 mulai dari tahajud, dari jam 3 kita bertahajud, kita bermunajat, kita ketuk pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan zikir istighatsah habis salat subuh. Kemudian dilanjutkan pembacaan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dilanjutkan amanat dari Imam besar Sayyidil Walid Habib Muhammad Rizik Syihab, dan dilanjutkan dengan tausiah. Insyaallah jam 9 sudah selesai. Kira-kira siap hadir atau tidak deh? Jamaah Gang Bulu saya minta datang bukan sebagai tamu tapi sebagai panitia semuanya. Setuju? Setuju? Jadi panitia bagian apa ya? Dari sekarang dah kasih tugas dah. Panitia bagian pengumuman. Nah, mulai ini hari sampai tanggal 2 pakai handphonenya, pakai WA-nya, Instagramnya, semua media sosial, teleponnya, masjidnya, majelis taklimnya, ajak encang encingnya, babe, anak, cucu, semua kita ajak sama-sama kita rayakan maulid akbar Nabi Muhammad SAW, sekaligus reuni Mujahid 212. Kita tunjukkan umat Islam tetap bersatu. Makanya saya mau tanya, kira-kira siap hadir atau tidak? Orang kompak siap hadir atau tidak? Siap ajak saudara-saudara kita, siap ajak jamaah-jamaah kita. Takbir. Lalu Walid Habib Rizik menyampaikan beliau punya keinginan kuat, insya Allah beliau ingin sekali hadir 2 Desember ini, saudara. Tapi sampai sekarang saya buka di sini, kendalanya sampai sekarang beliau masih dicekal, tidak bisa keluar dari Saudi Arabia, ibadallah. Sudah lebih dari 1 tahun beliau dicekal. Mulai dari Syawal tahun ini, tahun sebelumnya lagi. Sebelumnya masih bisa keluar, masih bisa ke Maroko, masih bisa ke beberapa tempat. Nah, setelah diumumkan SP3 kasus fitnah chat, langsung dicekal. Karena ada yang takut beliau pulang, saudara. Sampai sekarang, siapa yang nyekal? Yang nyekal pemerintah Saudi. Tapi atas permintaan siapa? Habib Rizik klarifikasi di sana. Saya ini dicekal gara-gara apa? Apa salah saya? Kata mereka, ya ada info-info di sana. Ini dari intelijen-intelijen dari negara Anda, saudara. Tapi sampai sekarang malingnya nggak mau ngaku, saudara. Betul. Ya emang kalau maling ngaku penjara rame, saudara. Betul. Makanya insya Allah doakan, mudah-mudahan berkahnya Habib Ali bin Husin Al-Attas, mudah-mudahan umat Islam diberi kemenangan oleh Allah. Umat Islam diberi kemenangan oleh Allah. Amin ya rabbal. Makanya terakhir sama-sama, terakhir kita baca salawat Badar dengan niat mudah-mudahan berkah Rasulullah dan Ahlul Badar. Yang punya hajat Allah kabul hajatnya, yang sakit Allah angkat penyakitnya. Wabil khusus guru kita Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Attas yang sudah sangat sepuh, yang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Allah yumatti'na bituli hayatihi syarifah. Amin ya rabbal.